sama-sama di dalam kasih Kristus Yesus yang senantiasa menopang, memelihara, menjaga kehidupan kita senantiasa. Puji Tuhan, saat ini kita masih terus diberikan Tuhan kesempatan, baik itu kesempatan hidup, baik itu kesempatan melayani, baik itu kesempatan menjalani setiap aspek-aspek kehidupan kita ini. Bahkan kita diberi kesempatan Tuhan untuk hidup. Nah, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita kembali lagi akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita sehingga kita diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kemurahan-Mu yang terus melimpah-limpah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala perbuatan Tuhan yang ajaib yang boleh kami rasakan setiap saat Tuhan. Untuk itulah Tuhan kami rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengenal Engkau di dalam kehidupan kami ini Tuhan, yang senantiasa menopang, memelihara, menjaga kehidupan kami ini Bapa. Saat ini kami rindu diberkati firman-Mu Tuhan. Jamalah hati dan pikiran kami Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan, sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan. Beri kami hikmat dan pengertian, sehingga kami Tuhan boleh memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Sehingga Tuhan, ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan, yang lemah akan dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang berbeban berat Tuhan beri jalan keluar, dan juga mereka yang sedang menghadapi persoalan badai kehidupan ini, Tuhan akan menopang dan memberikan semangat bagi setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi mulut lidah hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh mengatakan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucapkan kepada kita semuanya selamat beribadah dan selamat berbakti bersama-sama di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus saya mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat-jemaat GKR Kota Damai, baik yang ada di Trosobo, baik yang ada di Pasinan, baik yang ada di Legundi, baik yang ada di Krikinan maupun Ringinanom, Perumahan Lotus, terlebih jemaat-jemaat yang ada di Kota Damai ini. Puji Tuhan, kita diberi Tuhan kesempatan lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yunus pasal yang pertama. Yunus pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Yunus mengingkari panggilan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu."
barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi sangat reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang telah kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu cerita tentang Yunus ini mungkin sudah tidak asing bagi kita. Bahkan mungkin sudah beberapa kali kita sudah mendengarkan cerita tentang Yunus ini. Nah, tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, yaitu jangan lari dari Tuhan. Jangan lari daripada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat cerita daripada Yunus ini adalah sebuah cerita ketika Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi memberitakan firman kepada Niniwe, yang menegur dosa-dosa mereka. Ya, Yunus itu malah pergi. Yunus itu malah menghindar. Yunus itu malah lari. Kemana? Ke Tarsis. Nah, kenapa? Yunus dengan berpikir lari ke Tarsis, maka ia bisa menghindar dari Tuhan. Ya, dengan berpikir bahwa dia itu lari ke Tarsis, dia akan jauh daripada Tuhan. Bahkan ketika dia berpikir bahwa ketika dia lari dari Tuhan, dia akan dipecat oleh Tuhan, dia tidak akan dipakai lagi oleh Tuhan. Nah, itulah pikiran daripada Yunus. Ya, akan tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenyataannya tidak seperti itu. Sekalipun Yunus itu melarikan diri, tetapi Tuhan ikuti. Sekalipun Yunus melarikan diri ke Tarsis, Tuhan terus mengikuti Yunus. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan coba-coba melarikan diri dari Tuhan. Nah, apalagi kita ini adalah ada dalam sebuah rencana Allah. Demikian pula Yunus ini, karena Yunus ini ada dalam satu rencana Allah, yaitu untuk memberitakan Injil, memberitakan firman-Nya ke Niniwe. Nah, dia pakai Yunus.
Oleh karena itu sekalipun Yunus melarikan diri, Tuhan terus ikuti. Kemanapun Yunus melarikan diri, Tuhan akan mendapatkannya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya Tuhan tidak bisa kita kelabui. Tuhan tidak bisa kita kontrol. Ya, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena ketidaktaatan daripada Yunus ini, maka dia itu mengalami yang namanya masalah besar. Dia mengalami yang namanya konflik yang terjadi dalam kehidupannya ketika dia melarikan diri dari Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa mengontrol Tuhan. Karena mungkin kita berbuat sesuatu sehingga Tuhan meninggalkan kita, oh tidak. Kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk mengatur Tuhan. Apa mungkin ketika kita berpikir ketika kita lari daripada Tuhan maka kita bebas? Tidak. Justru ketika ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, kita kemanapun lari, Tuhan pasti ikuti jejak-jejak langkah kehidupan kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita sadari, saudara-saudara, perlu kita sadari ketika kita lari daripada Tuhan, ketika kita menjauh daripada Tuhan, akan banyak persoalan masalah yang akan kita hadapi. Sama seperti yang dialami oleh Yunus ini. Ketika dia lari daripada Tuhan, maka dia mengalami masalah yang begitu banyak. Ya, oleh karena itu mari kita belajar bersama ya beberapa hal yang dapat kita pelajari di dalam perikop ini. Yang pertama, coba kita perhatikan, yaitu di dalam ayat 1 dan 2. Demikianlah dikatakan di sana, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Yang pertama, jangan mengingkari janji. Jangan mengingkari janji. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat judul perikop ini, jangan mengingkari panggilan. Jangan mengingkari panggilan. Nah, saudara, Yunus di sini mengingkari sebuah panggilan. Kalau kita berbicara tentang mengingkari di sini adalah satu bentuk ketidaktaatan, satu bentuk ketidaksetiaan, itulah mengingkari. Mengingkari itu adalah, sekali lagi saya katakan, satu bentuk ketidaktaatan. Atau mengingkari itu satu bentuk ketidaksetiaan. Jelas dikatakan ayat 1 sampai ayat yang kedua dan ketiga A dikatakan di sana adalah satu bentuk ketidaktaatan daripada Yunus kepada Tuhan. Ya, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yunus di sini melarikan diri ataupun yang dalam arti mengingkari suatu perintah ataupun janji. Nah, oleh karena itu Yunus di sini adalah bentuk suatu ketidaktaatan. Nah, kalau kita berbicara tentang Yunus itu berarti merpati. Ya, itu menjadi satu gambaran perdamaian ataupun gambaran suatu kesetiaan. Namun justru berlaku tidak setia ataupun berlaku dia mengingkari janji panggilannya sebagai abdi Allah. Akibatnya apa? Ketika Yunus mengingkari ataupun dia tidak setia dan tidak taat, nah maka terjadilah malapetaka kepadanya. Terjadi suatu malapetaka kepada dia. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita sadari di dalam kehidupan ini akan pentingnya yang namanya ketaatan dan kesetiaan. Taat, setia, menepati suatu janji,
menepati suatu nazar kehidupan ini. Saudaraku, banyak orang-orang bisa bernazar, berjanji, tetapi tidak ditepati. Saya katakan itu adalah orang-orang PHP, pemberi harapan palsu. Hati-hati terhadap janji, saudara-saudara. Kalau memang tidak bisa ditepati, lebih baik tidak berjanji, lebih baik tidak bernazar. Nah, ada begitu banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sedang berjanji kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya berhasil, saya akan mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan. Tuhan, kalau bisnis saya ini diberkati Tuhan, saya akan mempersembahkan untuk pembangunan gereja. Tuhan, kalau keluarga saya itu boleh mengalami yang namanya kebahagiaan dan kesuksesan, oh, kami akan mempersembahkan sebagai 30% apa yang kami miliki terhadap pelayanan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ketika dia diberkati oleh Tuhan, ketika dia diberikan Tuhan kesuksesan, maka apa yang terjadi? Dia lupa janjinya, dia lupa nazarnya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan heran ketika orang-orang yang begitu banyak mengingkari janjinya dan melupakan Tuhan. Tuhan akan ambil kembali apa yang Tuhan berikan bagi dia. Nah, saudara, jangan berjanji jikalau kita tidak sanggup menepatinya. Karena itu, tepatilah janji kita untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan. Tepatilah janji kita untuk apa? Untuk tetap setia kepada Tuhan. Tepatilah janji kita untuk apa? Untuk terus mengasihi Tuhan, untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk terus setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maukah saudara setia terus untuk mengasihi Tuhan? Maukah saudara untuk terus taat kepada Tuhan? Mari kita terus taat dan tidak mau mengingkari janji, dan kita terus setia kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua, jangan lari daripada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yunus melarikan diri dari Tuhan. Saudara, ada begitu banyak orang stres karena apa? Meninggalkan Tuhan, melarikan diri dari Tuhan. Ada begitu banyak orang mati karena apa? Dia lari daripada Tuhan. Ada begitu banyak orang bunuh diri karena apa? Dia lari daripada Tuhan. Ada begitu banyak orang mengakhiri hidupnya, bunuh diri dengan tidak baik. Karena apa? Dia lari daripada Tuhan. Saudara, ini adalah bentuk-bentuk daripada suatu kondisi di mana ketika orang melarikan diri daripada hadapan Tuhan, ya, orang yang melarikan diri daripada Tuhan, dia akan pasti menghadapi konsekuensi dan masalah di dalam kehidupannya, seperti yang dialami oleh Yunus ini. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dalam kehidupan ini jangan lari daripada Tuhan. Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, ya, untuk mengingatkan orang-orang Niniwe. Di sana, malah Yunus itu pergi berlawanan arah, malah dia pergi ke Tarsis. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sebenarnya Yunus itu tahu bahwa Niniwe ini adalah orang-orang yang sangat berdosa. Jadi Yunus ini ingin, rindunya itu bahwa Tuhan hukum langsung mereka, gak usah pakai saya, tidak usah pakai Yunus. Yunus ingin supaya Tuhan itu menghukum mereka secara langsung. Nah, artinya di sana itu adalah bahwa memang Yunus itu memang satu sisi muak, benci dengan orang-orang Niniwe gitu. Kenapa? Karena dosa mereka.
dan ingin Yunus itu adalah Tuhanlah yang menghukum mereka. Nah, oleh karena itu ketika dia punya konsep pikiran seperti itu, maka Yunus lari dari hadapan Tuhan. Oleh karena itu lari jauh daripada Tuhan. Nah, biarlah Tuhan yang menghukum mereka. Jangan pakai aku. Nah, pikiran Yunus adalah seperti itulah. Nah, kenapa? Coba kita perhatikan di sana kejahatan Niniwe. Nah, kalau kita melihat Niniwe itu adalah suatu ibu kota kerajaan Asyur. Suatu ibu kota kerajaan Asyur, ya. Niniwe itu memang punya cerita yang sangat mengerikan. Niniwe itu punya cerita yang sangat dahsyat dan sangat seram. Di mana itu tawanan-tawanan perang itu diperlakukan ya sama seperti binatang tanpa nilai. Bahkan ada perempuan hamil. Perempuan hamil itu misalnya itu dibelah dua dengan pedang. Bahkan bukan itu penyiksaan bagi orang-orang asing berlangsung di mana-mana. Nah, orang-orang Niniwe berlaku keji kepada orang-orang asing. Sungguh tidak masuk akal. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Yunus itu memang masuk akal dia menolak untuk pergi ke sana. Karena apa? Kekejaman orang-orang Niniwe. Bayangkan kalau sampai nanti bahwa Yunus datang ke Niniwe, bisa-bisa nanti itu dia bisa menjadi apa? Bisa menjadi sembelihan orang-orang Niniwe di sana. Nah, kemudian kita kalau melihat bangsa Asyur itu sangat terkenal kekejamannya. Mereka bukan hanya membunuh dengan pedang, tetapi mereka menyerbu, menyiksa rakyat dari musuh-musuh yang tersisa. Dibunuh, disiksa musuh-musuh yang tersisa. Dan kemudian orang itu ditelentangkan, diikat pada pasak. Kemudian di lidahnya itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Dan belum cukup, orang itu kadang dikuliti sampai mati. Bahkan mereka itu belum puas sampai di situ, saudara-saudara. Orang Asyur itu, saudara-saudara, memajang kulit-kulit orang yang telah disiksanya. Dipajang. Kulit-kulit orang yang disiksa mereka itu dipajang, saudara-saudara. Ya, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini salah satu bentuk yang mereka buat untuk menakut-nakuti musuh. Ya, membuktikan bahwa betapa kuatnya itu orang Asyur. Nah, saudara, untuk itulah kita bisa melihat di sana itu bahwa ada satu alasan memang bagi Yunus untuk melarikan diri. Mungkin ini adalah salah satu bentuk ketakutan. Mengingat bahwa orang Asyur ataupun orang Niniwe itu orang-orang yang sangat kejam. Dan berpikir Yunus, kalau saya pun pergi ke sana, saya hanya menyerahkan diri saya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu ada satu tindakan yang dilakukan oleh Yunus, yaitu dia melarikan diri dan menjauh daripada Tuhan. Kata menjauh daripada Tuhan, ya, dikatanya jauh dari hadapan Tuhan. Orang yang punya masalah, orang yang sudah punya persoalan hidup, ingat kalau sampai dia menjauh daripada Tuhan dan semakin jauh dari Tuhan, dia pasti akan mengalami konflik yang lebih besar. Dia akan mengalami masalah yang lebih besar yang akan dihadapinya di dalam kehidupan ini. Itulah konsekuensi ketika kita melarikan diri daripada Tuhan. Ya, manusia tidak bisa lari dari Tuhan. Tidak bisa lari daripada Tuhan. Karena Tuhan itu maha hadir, ya. Karena Tuhan itu maha hadir. Coba kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 139 ayat 7 sampai ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana.
Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur ini menjelaskan di sana itu bahwa kemanapun orang melarikan diri, Tuhan itu maha hadir. Tuhan ada di sana. Tuhan ada, atau istilahnya omnipresent. Tuhan selalu ada kemanapun kita pergi. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memberanikan diri untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan, menjauh daripada Tuhan, akan ada suatu akibat, konsekuensi yang akan kita hadapi. Akibat lari dari Tuhan pasti akan mengalami kesusahan. Akibat lari dari Tuhan pasti akan mengalami penderitaan. Akibat daripada lari daripada Tuhan pasti akan mengalami masalah. Yang pertama, bisa kita lihat dia akan menghadapi masalah, kesusahan secara fisik. Kita lihat di sana itu Yunus menderita, dihempaskan ke sana kemari oleh badai, dan kemudian benturan-benturan di kapal dia itu alami, bahkan mungkin mual-mual, ya bahkan kapal itu hampir karam. Secara fisik akan dialami oleh Yunus, orang yang melarikan diri daripada Tuhan. Secara fisik akan dihadapi, mungkin stres, mungkin itu mengalami sakit penyakit, ataupun mungkin itu mengalami sesuatu hal yang membuat tubuh kita ini menjadi lemah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya itu dialami oleh Yunus, bahkan yang paling terparah dialami secara fisik. Dia harus tinggal berdiam diri di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah ketika lari daripada hadapan Tuhan, menjauh daripada Tuhan, kita akan mengalami penderitaan secara fisik. Yang kedua, akibat lari daripada Tuhan, kita akan mengalami penderitaan secara rohani. Penderitaan secara rohani, kalau kita bisa melihat di sana di dalam pasal 2 ayat yang kedua, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara rohani ataupun penderitaan secara rohani yang dialami oleh Yunus ini, bahkan dia bukan hanya mengalami stres, bukan dia hanya mengalami pusing, ataupun dia bukan hanya mengalami sesuatu yang membuat fisiknya itu menderita, tetapi dia juga menghadapi yang namanya penderitaan secara rohani. Dikatakan di sana, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Artinya di sana, saudara-saudara, bahwa kehidupan orang yang melarikan diri dari hadapan Tuhan, dia akan merasakan bahwa hidupnya itu sama seperti berada di tengah-tengah dunia orang mati. Nah, saudara-saudara, ada banyak orang-orang menafsirkan bahwa Yunus ini ada 2 bentuk penafsiran ketika Yunus berada di dalam perut ikan. Yaitu ada orang mengatakan, ada penafsir mengatakan bahwa Yunus itu memang benar-benar hidup selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Tetapi ada orang mengatakan juga, penafsir lain,
mengatakan bahwa Yunus ini selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan itu mati. Nah saudara-saudara, tapi hal yang terpenting bukan itu. Mati atau tidak itu bukan menjadi hal yang menjadi poin utama yang harus kita renungkan. Tetapi yang perlu kita renungkan adalah di mana ketika orang yang melarikan diri dari hadapan Tuhan, dia berada di tengah-tengah kedalaman yang begitu jauh daripada Tuhan. Sama seperti dikatakan, seperti di dunia orang mati. Nah kalau kita bayangkan, di dunia orang mati itu tidak ada apa-apa. Dunia orang mati itu adalah hanya benar-benar ada bentuk-bentuk suatu kegelapan dan hukuman. Itulah dunia orang mati. Ya, dunia orang mati itu menggambarkan juga suatu maut. Nah, itulah dunia orang mati, artinya di sana karena kita lari daripada Tuhan, penderitaan secara rohani ini kita alami yang begitu jauh daripada Tuhan. Kita jauh terbuang daripada Tuhan. Itulah dikatakan di dunia orang mati, Yunus mengalami sesuatu penderitaan secara rohani. Nah oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita lari daripada Tuhan. Karena apa? Ketika kita lari daripada Tuhan, menjauh dari Tuhan, dua bentuk penderitaan ini kita akan alami. Penderitaan secara fisik. Penderitaan secara fisik itu banyak hal, baik dari psikologi ataupun dari secara daging. Dan kalau secara dua bentuk yang pertama dan kemudian bentuk yang kedua yaitu penderitaan secara rohani, itu pasti kita alami. Oleh karena itu jangan coba-coba melarikan diri dari hadapan Tuhan. Jangan coba-coba menjauh daripada Tuhan. Ya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang penting kita harus renungkan dalam kehidupan ini. Sekalipun kita ada di dalam suatu kebangkrutan, sekalipun kita ada di dalam suatu masalah, sekalipun kita di dalam suatu bentuk-bentuk tekanan hidup, jangan lari daripada Tuhan. Jangan menjauh daripada Tuhan. Ya, oleh karena itu justru ketika kita menghadapi persoalan, himpitan maupun tekanan-tekanan dalam kehidupan ini, justru kita harus datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, pelajaran apa yang bisa kita renungkan dari perikop ini? Yang pertama tadi, jangan mengingkari janji. Yang kedua, jangan lari dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, mengingatkan kita bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan. Saya bacakan untuk kita ayat 11 sampai 15. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar itu menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Nah puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah badai mereka itu sangat ketakutan. Mereka takut. Siapa yang tidak takut saudara dengan badai? Semua orang pasti takut dengan badai. Mungkin kita orang yang tidak pernah menghadapi badai, mendengar badai itu hanya sekedar hal yang biasa saja. Tetapi coba berbicara terhadap orang-orang yang sudah berpengalaman dan berlayar di laut. Mereka pasti mengerti bagaimana dahsyatnya amukan daripada badai. Saudara, bukan hanya kapal yang dihancurkan, gelombang laut itu bisa diangkat, saudara-saudara. Nah itulah dahsyatnya badai, saudara-saudara. Jikalau air laut itu bisa diangkat, apalagi kapal itu bisa dihancurkan, itulah badai. Nah mereka sangat ketakutan dan bingung harus berbuat apa. Banyak juga orang
ini ketika badai kehidupan itu bergelora, bingung. Apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya lakukan? Nah, kemudian Yunus menyuruh mereka untuk membuang ke laut. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang itu, mereka tidak langsung membuang Yunus. Karena satu sisi mereka juga takut, saudara-saudara, ya kan? Karena mereka takut. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha untuk apa? Mendayung kapal itu supaya bisa sampai ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup karena laut itu semakin bergelora. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menggambarkan bagi kita mengingatkan kita bahwa keselamatan, pertolongan Tuhan itu adalah benar-benar salah satu karunia Tuhan. Coba dulu, seandainya orang-orang itu mendayung perahunya sampai ke darat, wah, mereka akan beranggapan dan berkata, kita selamat karena kita orang-orang hebat. Kita selamat karena kita adalah orang-orang yang berpengalaman. Kita selamat karena kita adalah orang-orang yang sukses dan sanggup berlayar dengan baik. Itulah anggapan mereka. Tetapi Tuhan mengontrol kapal itu dan mengatur dahsyatnya laut badai itu, sehingga mereka tidak sanggup untuk sampai kepada darat, sehingga mereka tidak sanggup untuk menyelamatkan diri mereka sampai ke darat. Oleh karena itu adalah suatu rencana kedaulatan Allah bagi kapal itu dan juga Yunus, bahwa memang Yunus harus dibuang. Supaya apa? Supaya angin dan badai itu bisa reda. Dan semuanya ada di dalam kontrol Allah, ada di dalam suatu rencana Allah, ada dalam satu pekerjaan Allah yang direncanakan bagi Yunus dan juga kapal itu. Nah, oleh karena itu apa yang bisa kita pahami dan kita renungkan di sini, bahwa kehidupan kita ini tentu kita harus menyadari semua ada dalam kontrol Allah. Jangan kita menganggap bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah usaha kita, ataupun mungkin segala kesuksesan kita itu adalah usaha kita, segala keberhasilan kita itu adalah usaha kita. Oh tidak. Ataupun mungkin kita berpikir bahwa segala kebaikan kita, usaha kita, kebaikan kita itu akan menyelamatkan kita. Tidak. Semua usaha manusia sia-sia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyadari dalam kehidupan ini bahwa usaha kita di hadapan Tuhan itu tidak ada apa-apanya dan tidak ada artinya. Tetapi semuanya hanya karena kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Baik keselamatan, baik pertolongan Tuhan, baik kehidupan kita yang memiliki damai sejahtera dan juga kebahagiaan kehidupan ini, dan juga semuanya kita boleh nikmati hanya karena kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jangan menganggap bahwa semua yang akan saya kerjakan pasti berhasil karena usaha saya. Apapun nanti yang akan saya kerjakan, apapun yang akan saya nanti perbuat, ya, apapun yang menjadi rencana saya pasti berhasil. Karena saya punya duit, karena saya punya harta banyak, karena saya punya kekuasaan. Jadi semua apa yang saya inginkan boleh saya kerjakan semuanya. Saudara, usaha manusia itu sia-sia semuanya. Usaha kita itu sia-sia semua. Kita sekali berusaha tidak, kalau Tuhan tidak izinkan, ya, semuanya tidak ada artinya. Jadi semuanya kehidupan kita ini ada di dalam kontrol Allah. Ingatlah, semua kasih karunia, pertolongan, anugerah, keselamatan itu adalah daripada Tuhan, adalah kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu mari kita menyadari kehidupan ini, bahwa usaha kita itu sia-sia di hadapan Tuhan.
Makanya di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh hidup. Dan kami hidupi di dalam kehidupan ini Tuhan. Sehingga kami Tuhan, ketika kami lemah boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Sehingga ketika kami Tuhan boleh sakit, kami disembuhkan oleh firman Tuhan. Ketika kami boleh berbeban berat, kami dilepaskan oleh firman Tuhan. Dan kami boleh menghadapi persoalan pada kehidupan ini. Kami terus dikuatkan oleh Tuhan. Dan berikan Tuhan jalan keluar. Dan kami terus ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh memberkati kami Tuhan. Ajari kami Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kami Tuhan boleh menyadari kehidupan ini. Dan kami boleh mengintrospeksi diri. Kami tidak lari daripada Tuhan. Tetapi kami Tuhan semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba boleh selesai berbicara. Tapi Roh Kudus terus akan mengingatkan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.